Ya, salam Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita dalam satu renungan, yaitu kebenaran firman Tuhan, Jesus the way. Biar pada saat ini saya akan kembali memberikan satu renungan bagi kita semuanya, melanjutkan apa yang kemarin tentang luka Kristus, 7 luka Kristus. Ya, saat ini adalah luka yang kedua, saya akan lanjutkan dengan luka yang kedua. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah juga mendekati bulan-bulan di mana kita akan memperingati Paskah, di mana kita akan mengenang, di mana kita akan melihat satu karya Tuhan yang telah dikerjakan, yang telah dituntaskan ribuan tahun yang lalu melalui perjalanan salib Kristus. Dan saat ini kita akan mencoba Bapak Ibu Saudaraku untuk melihatnya kembali supaya kita semuanya semakin diteguhkan, semakin dikokohkan, semakin dikuatkan hati kita karena apa yang telah Tuhan perbuat dalam segenap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam luka yang kedua, dalam 7 luka Kristus, yaitu kita akan melihat bagaimana luka yang kedua ini di dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Kembali kita lihat dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang telah mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpahkan kepadanya, dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Di situ dikatakan satu nubuatan yang ditulis oleh Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya, jadi luka yang kedua ini karena diremukkan Yesus, ya, Yesus diremukkan untuk kejahatan kita. Kita kembali lagi satu ayat lagi dalam Markus 14 ayat yang ke-65. Markus 14 ayat yang ke-65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutup mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terka," ya kan? Dikatakan cobalah terka, ya kan? Malah dari pengawal pun memukul dia, malah para pengawal pun memukul dia. Bapak Saudaraku, ini adalah peristiwa di mana pada waktu Yesus dibawa ke penghakiman di imam besar, ya, di imam besar Kayafas, dan Yesus mulai saat itu juga Yesus dihakimi. Pada waktu Yesus dihakimi, Bapak Ibu Saudaraku, di tempat Kayafas, dan ditemui Yesus tidak ada kesalahan sedikit apapun. Yesus tidak ada hal-hal yang menyimpang apa yang telah dia sampaikan, apa yang dia kerjakan, apa yang dia beritakan, bahkan tidak ada sedikit pun ditemui kesalahan. Tapi pada waktu itu mereka tetap terus bersikeras menuduh bahwa Yesus adalah orang yang salah, yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran secara agamawi, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, sebab itu pada waktu itu Yesus mulai dipukul, Yesus mulai diludahi, Yesus mulai dianiaya di situ, yaitu di tempat imam besar Kayafas. Bapak Ibu Saudaraku, tadi saya katakan bahwa Yesus dipukul, Yesus dianiaya pada waktu itu, ini adalah untuk meremukkan kejahatan saudara dan saya. Sebenarnya pada waktu Yesaya menuliskan bahwa muka, ya kan, daripada Yesus itu tidak berupa seperti manusia, bahkan diilustrasikan, dikatakan oleh Yesaya, ya kan, punggungnya seperti sawah yang dibajak. Bapak Ibu Saudaraku, itu sebenarnya melambangkan kehidupan saudara dan saya. Ya, itulah kejahatan kita yang dipukul, itulah seharusnya kejahatan kita yang dianiaya, itulah kejahatan kita yang harus dihancurkan, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Yesus yang tidak bersalah menanggung itu semuanya,
ya kan, Yesus diremukkan, Yesus dianiaya, yaitu untuk kejahatan kita, saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku, inilah yang terpenting pesan apa yang telah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita di dalam Luka yang kedua itu, yaitu Yesus diremukkan untuk kejahatan kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita melihat pada waktu peristiwa Adam dan Hawa ada di Taman Eden, dan di situ mereka mendapatkan satu fasilitas yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, dan ada satu instruksi, ya kan, yang diberikan oleh Tuhan pada waktu itu, jangan kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Ingat Bapak Ibu Saudaraku ya, itu hal yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Di situ ada berapa buah? Ada buah di pohon kehidupan itu, dan juga ada dari pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah segar yang menjadi konsumsi untuk tubuh manusia pada waktu itu. Dan pada waktu itu Hawa dia melakukan satu transaksi, ya kan, dengan iblis pada waktu itu. Dan saat itu iblis mulai menggoda, saat itu iblis mulai memberikan rangsangan-rangsangan secara pemikiran, secara kenyamanan, apa yang dipikir oleh Hawa, apa nanti yang akan dirasakan oleh Hawa, apa nanti yang diterima oleh Hawa, yaitu tawaran-tawaran yang begitu menggiurkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan pada waktu itu juga Hawa merasakan, waduh, satu kenikmatan. Kalau aku memakan buah ini, iblis katakan bahwa kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi Tuhan, akan menjadi Allah. Ya, instruksi itu yang dikatakan, informasi itu yang dikatakan oleh iblis, Hawa mulai berpikir, manusia itu mulai berpikir, Bapak Ibu Saudara, wow, saya belum menjadi Allah aja sudah hebatnya seperti ini. Ya kan, apalagi nanti kalau saya menjadi Allah, sama menjadi Allah. Ya kan, betapa luar biasanya dia, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia mulai melupakan firman, dia mulai melupakan instruksi-instruksi yang telah diberikan oleh Tuhan sebagai Bapa mereka. Dan akhirnya mereka melanggar. Nah, pada waktu mereka melanggar, inilah Bapak Ibu Saudaraku ya, mereka hidup dalam kejahatan. Mereka mengalami kehancuran dan hidup mereka terpisah oleh Tuhan. Yang dinamakan itu adalah kematian. Hidup dalam kematian sama dengan hidup dalam kehancuran. Bapak Ibu Saudaraku, ini peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, ya kan? Dan hidup manusia dalam perjalanan manusia dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, Bapak Ibu Saudaraku, tetap hidup dalam kehancuran, hidup dalam ketidakberdayaan, hidup dalam tidak dalam kekekalan, ya kan? Mulai saat itu ada sakit penyakit, ya kan? Ada istilah mungkin ya pusing, Bapak Ibu, ada satu kebosanan, ada satu ketidakberdayaan, ada satu kelemahan, baik itu fisik, baik itu secara jiwa, ya. Mereka mengalami satu tekanan, hancur seluruh kehidupannya. Apa yang dulu dinikmati, dulu apa yang dirasakan, satu kebahagiaan, satu kenikmatan, satu kesejahteraan, satu kehidupan yang kekal, yang luar biasa, sudah tidak ada lagi Bapak Ibu Saudaraku. Karena hidup mereka hidup dalam kehancuran. Ya. Dan peristiwa ini Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat menurun kepada satu peristiwa apa yang dialami oleh Petrus. Bapak Ibu Saudaraku, ingat pada waktu Petrus bersama-sama dengan Yesus sebagai gurunya saat itu, Petrus juga ngomong, "Guru, aku tetap terus akan membela engkau. Aku akan tetap terus ada di mana engkau berada." Ya kan? Kemana engkau berada, kenapa aku tidak boleh ada di sana? Pada waktu Yesus mengatakan, pada waktu Yesus nanti akan disalib, pada waktu Yesus nanti akan memberikan dirinya untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus segala dosa, ya kan, segala pemberontakan, kejahatan umat manusia, dan itu tidak bisa dilakukan oleh siapa, meskipun itu murid-muridnya, hanya Yesus saja. Ya, Petrus mengatakan seperti itu. Tidak, saya harus ada bersama-sama dengan engkau. Di mana engkau berada, aku harus ada bersama-sama dengan engkau. Bahwa Petrus dengan gayanya dia ingin membela
gurunya, membela Yesus, ya kan? Menunjukkan kasihnya yang begitu luar biasa. Apa yang dilakukan Petrus sebenarnya mungkin agape, ya kan Bapak Ibu Saudaraku, tapi kita lihat berikutnya apa yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku ya. Sepertinya apa yang dikerjakan oleh Petrus itu baik, dia mengasihi Tuhan. Sepertinya dia itu melindungi gurunya, melindungi orang yang dikasihinya. Tetap terus ada bersama-sama dengan dia. Tapi ingat, Petrus tetap tinggal di dalam kejahatan karena dia dilahirkan di dalam dosa dari keturunan manusia yang pertama itu, yaitu Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga di dalam kehidupan Petrus tetap ada kejahatan, Bapak Ibu Saudaraku. Peristiwanya kita akan lihat pada waktu Yesus ditangkap, pada waktu Yesus dianiaya, Petrus undur, Petrus lari dari peristiwa itu, Bapak Ibu Saudaraku. Bahkan pada waktu Petrus mulai lari dan dia mulai lihat dari jarak jauh, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia mulai melihat Yesus dianiaya, dia memandangnya dari jarak jauh. Pada waktu itu ada seorang perempuan, yaitu hamba dari imam, Bapak Ibu Saudaraku, dia katakan, bukankah kamu bersama-sama dengan mereka, dengan dia? Yang pertama, Petrus apa? Petrus menolak, Petrus menyangkal, Petrus tidak mengakui, Petrus berbohong, Bapak Ibu Saudaraku. Begitu juga ada orang datang lagi kepada dia, dia katakan, kamu ini orang Galilea, ya kan, pasti kamu sama-sama dengan dia, dengan Yesus. Dia katakan, oh tidak, itu bukan guru saya, oh tidak, itu bukan teman saya, oh tidak, aku tidak kenal. Mengatakan seperti itu, dan itulah kejahatan yang ada dalam diri kita, kehidupan manusia itu, yaitu menyimpan kejahatan. Bapak Ibu Saudaraku, banyak sekali hal-hal yang ada di dalam diri kita, yaitu kejahatan-kejahatan yang terselubung dalam diri kita. Ya, meskipun terkadang terungkap, ya kan, termanifestasi, ya kan, dengan mimik atau dengan kata-kata kayaknya baik, lembut, ya kan, tapi terkadang di dalam hati penuh dengan kejahatan, penuh dengan hal yang sangat tidak diinginkan oleh Tuhan, ya kan, hal-hal yang najis, pikiran-pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh manusia dalam kejahatannya. Itulah, ya kan, dalam luka yang kedua ini Yesus diremukkan, Yesus dipukul, Yesus dianiaya, yaitu untuk kejahatan manusia. Petrus mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi lihat pada waktu berikutnya, ya, mulai ayam berkokok, Petrus mulai mengalami kesadaran. Dia melihat, oh ya, aku telah menyangkal Tuhanku, aku telah menyangkal guruku. Apa yang dikatakan oleh guruku itu betul. Ya kan, dan dari situ Petrus menyesal. Pada waktu Yesus teraniaya, pada waktu mata Yesus menatap mata Petrus, dan saat itu juga Bapak Ibu Saudaraku, Petrus mengalami satu terang, Petrus mengalami satu terobosan betapa apa yang dikerjakan oleh Yesus, pukulan, aniaya, tubuh Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan, yang disiksa itu, yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, muka Yesus yang begitu luar biasa hancurnya gitu, Bapak Ibu Saudaraku, penuh dengan darah, ya kan, mungkin penuh dengan luka-luka yang begitu luar biasa, bilur-bilur yang begitu luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat itu dia memandang Petrus, dan Petrus mulai diterangi dengan pandangan Yesus, dan saat itu Petrus mulai teduh hatinya, dia mulai menangis, dia meratapi kejahatannya, dia menyadari bahwa apa yang dikerjakan oleh Yesus, Yesus dianiaya, ya kan, Yesus diremukkan untuk kejahatan Petrus. Dan saat itu melalui apa yang dikerjakan oleh Yesus, yang diterima oleh Yesus, ya kan, Petrus menyadari itu, Petrus dimenangkan dari segala kejahatannya itu. Yesus dimenangkan dari kehidupan yang lama. Akhirnya Petrus memberikan sepenuhnya kehidupannya kepada Tuhan karena dia tahu apa yang dikerjakan oleh Yesus dengan luka yang kedua itu, ya kan, yang diremukkan kehidupannya, yaitu untuk kejahatan Petrus. Begitu juga untuk kejahatan saudara dan saya.
apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, seringkali hal-hal yang tidak baik, kejahatan-kejahatan yang tersembunyi dalam diri kita. Seperti apa yang dilakukan kemarin saya sampaikan tentang Daud, konspirasi, ya kan, baik itu kepada rekan-rekan kita, kepada teman-teman kita, pelayanan di pekerjaan, di usaha kita, di rumah tangga kita, baik itu di gereja, di apapun, seringkali ada hal-hal yang jahat dalam diri kita, ya kan, tapi melalui peremukan dalam kehidupan Yesus, luka Yesus yang kedua ini, kejahatan kita lah sebenarnya yang ditanggung oleh Yesus. Sehingga saudara dan saya dimampukan untuk hidup dalam kebenaran melalui apa yang telah ditanggung oleh Yesus. Ya, puji Tuhan. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudaraku, yaitu luka yang ketiga. Ya, yaitu luka yang ketiga sama kejadiannya di imam besar, ya kan, di Kayafas, Imam Kayafas ini, yaitu pada waktu Yesus dipukul dengan tongkat. Ini sebagai ganjaran atau disiplin untuk keselamatan atau damai sejahtera kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Luka ini berkaitan dengan kematian, berkaitan dengan mengambil cara kita, mengambil jalan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Tadi juga sama saya ilustrasikan tentang kehidupan manusia yang pertama itu. Ya kan, pada waktu Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dia mengambil jalannya sendiri. Padahal Tuhan telah memberikan jalan yang baik. Ya kan? Jalan yang luar biasa. Jalan akan menuju dalam kekekalan. Jalan di mana Adam dan Hawa akan tak terus bertumbuh dan menikmati kasih daripada Tuhan yang sempurna itu. Adam dan Hawa akan memiliki keturunan, yaitu dalam keturunan ilahi. Kalau dia mengikuti jalan daripada Tuhan itu sendiri. Tapi karena mereka mengambil jalan lain, jalan kehidupannya sendiri, sehingga jalan itu menuju dalam kebinasaan. Jalannya itu menuju dalam kematian. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita sering mengambil jalan kita sendiri, perlu kita tahu bahwa jalan yang kita tempuh, yaitu jalan keegoan kita, keangkuhan kita, ketidakbenaran kita itu, ujung-ujungnya menuju dalam kebinasaan. Ujung-ujungnya menuju dalam kehancuran. Sebab itu penderitaan yang ketiga, luka yang ketiga ini, yaitu Yesus dipukul, ya kan, oleh tongkat itu, ini untuk mengganjar kita, untuk memperingatkan kita, untuk menjadi mendisiplin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, sekali lagi, yaitu Yesus dipukul dengan tongkat ini sebagai ganjaran untuk mendisiplinkan saudara dan saya. Sekali lagi saya ulangi, untuk mendisiplinkan saudara dan saya. Seringkali dalam kehidupan kita, kita mengalami satu hal-hal yang merasakan nyaman dalam diri kita. Tidak ada hal-hal yang merintangi kehidupan kita karena keadaan kita, mungkin keadaan ekonomi, keadaan kesehatan kita, keadaan apa yang di lingkaran kita, lingkungan kita, kita rasanya nyaman-nyaman gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan kita rasanya baik-baik saja sepertinya. Sehingga itu tidak membawa diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Tapi terkadang membawa diri kita itu bisa menjauh daripada Tuhan. Karena kita merasa semua ada. Gak perlu kita berdoa, gak perlu kita bersekutu dengan Tuhan, gak perlu kita berseru kepada Tuhan, gak perlu kita ada satu relationship, hubungan yang indah kepada Tuhan. Karena merasa secara jasmani kita merasa baik-baik saja. Ya kan? Dan inilah kadangkala dalam kehidupan kita ini sukanya seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi ingat, ada hal yang dikerjakan oleh iblis. Ya kan? Seperti jalannya itu lurus, sepertinya jalannya itu baik, tapi ujung-ujungnya menuju celaka, menuju kebinasaan. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, pekerjaan daripada kuasa kegelapan selalu sepertinya awalnya itu baik, sepertinya awalnya itu enak, sepertinya awalnya itu nyaman-nyaman, tapi berikutnya akan menuju dalam kebinasaan. Karena iblis, yaitu pencuri itu, datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara dan saya
dalam posisi mungkin saat ini kita menghadapi satu kesulitan, problema dalam kehidupan kita. Kita lihat apakah itu pendisiplinan Tuhan. Pada waktu kita mengalami jalan yang salah, Tuhan mulai tegur kita. Ya kan, Tuhan mulai pegang tangan kita, Tuhan mulai tarik kita. Mungkin rasanya itu tidak nyaman. Tuhan kok seperti ini? Ya kan, kita mungkin dalam satu pekerjaan yang sudah, tapi melalui jalan kita sendiri, tapi Tuhan tarik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak inginkan supaya kita binasa, supaya kita hancur. Tapi pada waktu Tuhan tarik, Tuhan berhentikan langkah kita, kita merasa, aduh Tuhan kenapa kok seperti ini? Tuhan kenapa kok usahaku seperti ini? Tuhan kenapa kok kesehatanku sekarang kok seperti ini? Tuhan kenapa rumah tanggaku kok sekarang ini? Tuhan kenapa keadaanku seperti ini? Tuhan inginkan ada hal-hal mungkin yang salah dalam diri kita. Ada kejahatan, Tuhan ingin mendisiplin hati kita. Tuhan ingin mendisiplin kehidupan kita. Supaya kita berjalan dalam kebenarannya. Ya kan? Nah, sebab itu kalau kita menghadapi semuanya, kita introspeksi di hadapan Tuhan. Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, apa yang Tuhan mau. Terkadang rasanya tidak enak. Terkadang rasanya tidak nyaman. Terkadang rasanya mungkin kayaknya rasa pahit, ya kan, kayak obat itu loh Bapak Ibu Saudaraku ya. Obat itu kan menyembuhkan, tapi pada waktu kita mau makan atau pada waktu kita mau minum obat itu, ya kan kita tahu rasanya pahit, rasanya gak enak, ya kan. Terkadang kehidupan kita seringkali Tuhan izinkan mungkin sepertinya rasa pahit, rasanya gak enak, ya kan. Kita berjalan melewati itu, percayalah Tuhan selalu ada dalam diri kita. Karena dia, ya kan, melalui luka yang ketiga, melalui tubuhnya yang dipukul oleh tongkat ini Bapak Ibu Saudaraku, itulah untuk mendisiplinkan kita. Kita memiliki bahwa kita memiliki Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, seringkali kita melihat ya dalam satu keadaan mungkin di rumah tangga, ada seorang bapak atau kepala keluarga, ya kan, ada banyak sifat atau gaya mendidik anak-anak, ya kan. Ada yang sifatnya sepertinya cuek, ya pokoknya anaknya mau terserah kamu deh, mau jadi apapun, mau lakukan apapun, ya sudah lah, aku nggak mau menegur, aku tidak mau mendisiplinkan, ya kan. Tapi anak-anak karena terbiasa, nggak pernah disiplin, nggak pernah ditegur, akhirnya terbiasa dengan hal-hal yang salah. Ya kan, akhirnya tidak sedikit dari anak-anak itu mengalami satu kekecewaan, mengalami kehidupannya, mengalami satu kehancuran di masa depannya, di masa tuanya juga, karena latar belakang dari didikan orang tua yang tidak ada juga mendisiplinkannya. Pada waktu dia mengalami kesalahan dibiarkan gitu aja, ya kan, tidak mau dikasih pengertian, tidak ditegur oleh orang tua atau seorang bapak, ya kan. Sehingga anak itu merasakan anak-anak yang gampangan. Begitu juga Tuhan kita, dia bertanggung jawab atas kita. Dia tidak pernah melukai kita, bahkan dikatakan kalau kita terluka dia yang akan membebatnya juga. Bapak Ibu Saudaraku, dia yang akan membalutnya, bahkan dia yang akan menyembuhkannya. Supaya melalui apa yang terjadi peristiwa itu, luka itu kita akan melihat bahwa Tuhan baik. Kita tidak dibawa dalam kebinasaan, ya kan. Sebab itu Tuhan selalu mengatakan akulah gembala yang baik. Saudara dan saya ini adalah domba-dombanya. Ingat, Yesus katakan ada orang memiliki 100 ekor domba, yang satu hilang, itu dicari Bapak Ibu Saudaraku. Yang satu sesat, itu dicari. Ingat baik-baik, pada prinsipnya kalau saudara dan saya adalah sebagai domba daripada Tuhan, dia adalah gembala yang baik, ya kan. Terkadang kita mulai mengambil jalan kita sendiri, terkadang kita mau melakukan sesuai dengan keinginan kita sendiri, ya kan. Terkadang kita merasakan apa yang kita kerjakan ini adalah baik, terkadang kita merasakan jauh daripada Tuhan, karena itu pilihan kita, merasa kita sepertinya nyaman-nyaman, tapi ingat kalau kita domba, dia sebagai gembala yang baik, dia tetap mencari kita, mencari domba yang terhilang itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sehingga dia harus dibawa supaya domba ini tidak tersesat. Ya, dia harus ditarik lehernya domba itu dengan tongkat itu.
Ya kan, domba itu harus terkadang gembala itu harus memukul domba itu, ya kan, supaya tidak menjadi nakal, ya kan, supaya dia tidak menyimpang jalannya, supaya dia dalam jalan yang terkadang mungkin kita terkadang disiplin oleh Tuhan karena Tuhan mengasihi kita, Bapak Ibu Saudaraku. Jangan kita langsung memberikan satu penilaian, mengklaim bahwa Tuhan jahat, Tuhan tidak beserta, Tuhan tidak menyayangin aku, Tuhan meninggalkan aku, kuasa Tuhan sudah tidak ada lagi. Terkadang dalam situasi titik tertentu, titik yang paling keadaan yang paling bawah, kita sudah tidak bisa berharap kepada siapa-siapa. Bapak Ibu Saudaraku, dalam keadaan tertekan betul-betul kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, terkadang mungkin Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mengalami semuanya itu. Karena Tuhan mau mendisiplinkan kita supaya saudara dan saya hanya berharap kepada Tuhan. Ingat pada waktu peristiwa Yusuf, pada waktu dia mulai dibully oleh kakak-kakaknya, bahkan dia mulai dianiaya oleh kakak-kakaknya dan dia mulai ditangkap, dia dimasukkan di lubang sumur itu, Bapak Ibu Saudaraku, dan dia tidak ada satu pertolongan lagi. Padahal dia merasa bahwa dia adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mengapa? Karena dia pernah mendapatkan satu vision, satu penglihatan bahwa dia akan menjadi orang yang hebat, ya kan? Dia menjadi orang kenamaan. Itu semuanya datangnya daripada Tuhan. Itu semuanya Tuhan yang atur. Tapi pada waktu dalam perjalanan dia kayaknya mengalami satu hal-hal yang kok kayaknya gak mungkin apa yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan itu bisa terjadi. Pada waktu dia masuk di lubang sumur itu, mungkin dia lihat kiri, kanan, muka belakang sudah mentok, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dia tetap melihat ke atas, melihat pertolongan Tuhan. Dan di situ ada aja cara Tuhan untuk menolong Yusuf, sehingga Yusuf bisa diangkat. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau saat ini dalam posisi hati kita, dalam titik terendah, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin saat ini kalau Tuhan telah mendisiplin kita mengucap syukur, kita serahkan aja kepada Tuhan. Saya percaya tepat pada waktunya kita akan melihat ini loh rencana Tuhan. Oh ini toh rencana Tuhan. Oh ini toh kasih Tuhan. Oh ini toh maksud Tuhan itu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita akan menemukan kebaikan yang daripada Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sama halnya Bapak Ibu Saudaraku dengan peristiwa dengan anak yang terhilang itu. Kita melihat begitu luar biasa kejadian itu. Anak ini dia merasakan bahwa saya sudah memiliki warisan yang daripada Bapa. Saya memiliki satu kekayaan, saya memiliki satu kehormatan. Sehingga pada waktu dia mulai pergi bersama dengan teman-temannya mengagung-agungkan dia. Teman-temannya banyak dekat dengan dia karena keadaan dia, karena fasilitas yang dia miliki, karena kekayaan yang dia miliki, karena kepintaran, karena kegagahan, karena prestasi, karena semua apa yang dia kerjakan semua itu baik dan dia orang yang berhasil. Ya kan, semua mendekat dengan dia, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lihat dia sampai memfoya-foyakan apa yang ada dalam dirinya. Ya kan, baik itu jujur aja talenta-talenta yang dia miliki, ya kan, kepercayaan Tuhan yang dia miliki, baik itu melalui harta, melalui talenta, karunia-karunia roh, pelayanan-pelayanan yang ada, tapi itu dihambur-hamburkan, ya kan, bukan di tempat kerajaan Allah, bukan di tempat Bapa, tapi dihambur-hamburkan untuk keinginan sendiri. Seringkali kita juga mengalami hal yang sama, Bapak Ibu Saudaraku. Kita mendapatkan fasilitas daripada Tuhan, warisan itu, ya kan? Mungkin yang pelayanan merasakan kita ada kuasa, kita sudah diurapi oleh Tuhan, luar biasa. Tapi seringkali kita hambur-hamburkan itu, ya kan? Untuk apa? Untuk diri kita sendiri, untuk keagungan diri kita sendiri, ya kan? Kita mulai ego, kita merasakan memiliki satu level, tingkatan. Oh hamba Tuhan yang levelnya tinggi, hamba Tuhan yang mulai dikenal oleh siapapun, ya kan, baik itu di nasional mungkin juga internasional.
dan hati kita mulai ada satu kejahatan yang di dalam diri kita mulai ego, itulah kita menghambur-hamburkan karunia yang ada dalam diri kita habiskan dengan untuk keegoan kita. Bahkan mungkin kekayaan yang ada dalam diri kita. Sepertinya kita melakukan hal-hal yang baik, ya kan, memberikan donatur sana sini, persembahan sana sini. Tapi kembali lagi, itu sifatnya menghambur-hamburkan. Karena apa? Kita lakukan dalam kejahatan kita sendiri, ya kan? Karena keegoan kita, ya kan? Bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk motivasinya untuk pekerjaan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk apa yang jalan-jalan Tuhan yang akan dikerjakan dalam diri kita. Itulah sifatnya menghambur-hamburkan, dan pada waktunya kita akan mengalami kekeringan. Karena pada waktu kita melakukan itu, kita tidak ada satu persekutuan dengan Tuhan. Anak bungsu ini jauh daripada Bapa itu. Tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada pertanyaan kepada Tuhan. Tidak ada hal-hal yang indah kembali kepada Tuhan. Dia lakukan semuanya itu semata-mata karena keadaannya yang ada. Karena masih hidup dalam kejahatan. Meskipun itu melayani. Meskipun itu melakukan sepertinya hal-hal yang baik. Tapi ingat, pada waktu kembali kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, minyak itu lama-kelamaan akan habis. Seperti 5 gadis yang bodoh. Ya kan, dia menantikan Tuhan. Ya kan, dia menunggu kapan mempelai datang. Ya kan, dia mulai menghambur-hamburkan itu, minyaknya habis. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Ya kan? Dan inilah luka yang ketiga, inilah Bapak Ibu Saudaraku ya, kita ditegur oleh Tuhan. Ya kan? Luka yang ketika Yesus dipukul itu karena apa? Karena kita. Dia ingin mendisiplin kita. Diri kita harus dipukul, diri kita harus ditegur, diri kita harus dipukul dengan tongkat itu. Mungkin di hati kita ada kejahatan, ya kan? Kita disiplin oleh Tuhan, disiplinkan oleh Tuhan. Dan ini perlu nyata dalam diri kita. Dan ingat baik-baik, peristiwa anak bungsu itu, kesadarannya pada waktu dia di titik nol, di titik betul-betul tidak berdaya sama sekali, dia baru sadar. Dan sangat disayangkan, saya lihat banyak sekali kejadian-kejadian yang ada, ya kan? Pada waktu orang awalnya itu luar biasa, namanya luar biasa, kenamaan luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa, pelayanan luar biasa, ya kan, jadwalnya begitu luar biasa. Tapi pada waktu dia tidak melakukan sesuatu kepada Tuhan, persembahan untuk Tuhan, hubungan erat dengan Tuhan, persekutuan erat dengan Tuhan, dia lakukan karena pengalaman-pengalaman secara pribadi. Akhirnya Tuhan tegur, masuk di titik nol lagi. Ya kan, di titik mungkin terendah lagi. Tapi disitulah, inilah mulai apakah kita mulai bangkit kembali datang kepada Bapa, ataukah kita malah tenggelam, hancur, kita putus asa, kita kecewa. Ya kan, sama halnya ada 2 tokoh murid Yesus, yang pertama namanya Petrus, yang kedua namanya Yudas. Sama, ya kan? Mereka mengalami kesalahan yang sama, mereka mengalami dosa yang sama. Pada waktu itu Petrus mulai menolak Yesus, Petrus menyangkal Yesus, Petrus tidak mengakui Yesus. Betapa jahatnya, betapa kejamnya apa yang dilakukan oleh Petrus saat itu. Bapak Ibu Saudaraku ya, tapi pada waktu Yesus menatap mata Petrus, Petrus mengalami satu iluminasi, mengalami satu penerangan dalam jiwanya, dan dia bangkit dari keterpurukannya, dan mulai tongkat itu dipukulkan dalam kehidupan Petrus, dan dia sadar bahwa ini adalah pendisiplinan Tuhan terhadap diriku. Petrus mulai bangkit, dan Petrus mengakui kesalahannya itu semuanya, dan Petrus bertobat. Tapi kita lihat, ingat, Yudas juga tahu bahwa dia menjual Yesus itu hal yang salah. Dia kecewa, dia marah-marah dengan imam-imam yang ada, ahli-ahli Taurat yang ada. Dia marah, bahkan uangnya itu dilemparkan, ya kan, kepada mereka-mereka itu yang telah berkonspirasi untuk menangkap Yesus, untuk membunuh Yesus. Mungkin saat pada waktu itu enggak sampai jauh ke sana pikiran Yudas, dia hanya mendapatkan uang 30 keping perak, mungkin nanti uangnya juga bisa kok, ya kan, buat ngeraktir teman-temannya yang lain, ya kan, murid-murid yang lain.
mungkin Petrus juga akan ditraktir oleh Yudas dengan hasil seperti itu. Dia pengen sepertinya mau berbuat baik tapi rupanya salah. Rupanya Yesus dijual, rupanya ditangkap oleh ahli-ahli Taurat itu, pemuka-pemuka agama itu, dan pada waktu Yesus mulai dianiaya dan sampai Yesus dibawa ke atas kayu salib, pada waktu Yesus dihakimi, dia harus dihukum mati. Yudas mulai sedih, tapi ingat apa yang dilakukan oleh Yudas, dia tidak bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dia tidak menerima pukulan dari tongkat gembala itu. Tapi dia malah kecewa, dia terpuruk. Ya kan, dia menggantungkan diri dan hancur. Seringkali kita banyak melihat kejadian-kejadian ini ada dalam setiap kehidupan orang-orang yang dulunya mengasihi Tuhan, yang dulunya melayani Tuhan. Tapi di titik yang seperti tadi yang saya sampaikan tadi itu, dalam titik nol, di mana Tuhan memukul kita, mendisiplin kita, justru kita malah tidak mau menyerah kepada Tuhan. Kita malah memberontak dengan cara apa? Kita tidak mau bangkit. Kita tetap terus terpuruk kehidupan kita. Bahkan kita menyerah dengan kekuasaan kegelapan itu. Akhirnya hancurlah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini mari kita melihat bahwa peristiwa dalam Luka yang ketiga tadi, yaitu Yesus dipukul tadi, yaitulah untuk mendisiplinkan kita, saudara dan saya. Kalau saat-saat ini, saudara mungkin dan saya mengalami hal-hal mungkin Tuhan mendisiplinkan kita, percayalah Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita, Tuhan tidak jahat dengan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak jauh dengan kita. Dia tetap ada dalam diri kita, dia tetap sebagai gembala yang baik. Dia hanya ingin supaya kita disiplin, supaya kita tahu kita tidak masuk hal-hal yang salah, kita tidak terjerembab kepada perkara-perkara yang membinasakan kehidupan kita, sehingga jalan-jalan kita menjadi jalan yang baik. Tongkatnya itulah yang membimbing kita, tongkatnya lah yang membawa kita kepada air yang tenang. Tongkatlah itu yang membuat kita itu nyaman. Kenyamanan ini bukan berarti saudara dan saya tidak mengalami hal-hal yang sepertinya kesulitan-kesulitan, kejadian-kejadian tidak mengenakan dalam diri kita. Ya kan? Tapi kalau itu mungkin disiplin Tuhan terhadap diri kita, percayalah Dia selalu menolong dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, dalam luka yang kedua dan luka yang ketiga ini, yaitu yang pertama, luka yang kedua ini, kita tahu dan kita sadar bahwa Tuhan kita, yaitu Yesus itu, kehidupannya, tubuhnya dihancurkan karena untuk kejahatan kita. Seharusnya kejahatan kita lah, seharusnya kita lah yang dihancurkan, ya kan? Tapi Dia menggantikan kita, ya kan? Sehingga kita tidak hancur, sehingga kita tidak binasa, sehingga kita tidak mengalami hukuman, tapi karena Yesuslah yang mengalami hukuman itu, sehingga kita dibebaskan, ya kan? Yang berikutnya yang luka ketika itu, ya kan, Yesus dipukul, yaitu untuk mendisiplinkan kita sebenarnya. Sebenarnya kitalah yang dipukul, dosa kitalah, kesalahan kitalah, keangkuhan kitalah, Bapak Saudaraku ya, kecerobohan kitalah. Ya kan, kita dipukul untuk kita disiplin, bukan untuk dibinasakan, bukan untuk dianiaya. Kita dipukul, ya kan, dengan tongkat itu, dengan tongkat gembala itu, supaya kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya jalan kita lurus, supaya kita tidak jatuh ke jurang. Dia angkat dengan tongkat itu, Dia mendisiplinkan, Dia tahan dengan tongkat itu. Itulah bahwa Dialah Bapa yang bertanggung jawab. Melalui luka yang ketiga, Tuhan dipukul dengan tongkat itu untuk mendisiplinkan kita. Haleluya. Kiranya Tuhan tetap terus akan melindungi kita. Biarlah dengan perjalanan peristiwa luka Yesus ini, kita akan semakin melihat bagaimana Dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Kita akan nanti lihat lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, dalam luka-luka berikutnya, yaitu
Luka keempat, Luka kelima, 6 dan sampai ke-7. Sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Yesus melalui luka-luka yang terjadi dalam kehidupannya. Karena saya tahu semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu saudara dan saya untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya dan kiranya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan saya dan akan menyadarkan hati kita untuk kita betul-betul tahu bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau memberikan sepenuhnya hati kami ya Tuhan. Saat ini kami semakin tahu bahwa dalam perjalananmu ya Tuhan di atas kayu salib itu ada banyak luka yang telah Engkau terima ya Tuhan. Melalui aniaya demi aniaya yang Kau alami. Pada waktu Engkau di Taman Getsemani sampai Tuhan, pelumu ya Tuhan seperti titik-titik darah begitu luar biasa, begitu Engkau menanggung apa yang harus kami tanggung, harus kami derita, tapi itu Kau gantikan Tuhan, itu karena persembahan kehidupan-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan melalui kehidupan-Mu, Engkau yang teraniaya, tubuh-Mu yang telah teraniaya, muka-Mu yang telah teraniaya, yang dipukul, yang dihina, yang diludahi, yang tercambuk, yang terkoyakkan semuanya itu untuk kehancuran kehidupan kami, untuk kejahatan kehidupan kami. Seharusnya kami hancur, ya kan, karena kami yang jahat ini ya Tuhan. Tapi semuanya itu Engkaulah yang mengalami itu. Engkaulah yang menanggungnya itu semuanya ya Tuhan. Sehingga kami tidak mengalami kehancuran. Sehingga kami tidak mengalami kebinasaan. Tapi semuanya yang Kau tanggung ya Tuhan. Melalui kehidupan-Mu, melalui tubuh-Mu yang telah dihancurkan. Itu semuanya untuk menebus segala kejahatan kami ya Tuhan. Sehingga melalui semuanya itu, kejahatan kami telah Engkau tanggung. Sehingga kami menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang kudus di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kehidupan-Mu, melalui tubuh-Mu yang telah dipukul Tuhan dengan tongkat, yang telah dianiaya oleh para tentara-tentara, para orang-orang pemuka agama, para masyarakat pada waktu itu. Itu semuanya itu seharusnya kehidupan kami yang telah dipukul, harusnya kami yang dianiaya karena ketidakpercayaan kami, karena penyangkalan kehidupan kami kepadamu dengan jalan-jalan kami sendiri. Ya Tuhan, seharusnya kami akan binasa karena jalan-jalan kami Tuhan. Tapi karena Engkau mengasihi kami, tongkat-Mu itu ya Tuhan yang telah memukul kami, yang telah mengarahkan kami, yang telah mendisiplin kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak binasa, sehingga kami tidak mendapatkan hal-hal yang tidak Engkau inginkan, hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Tapi saat ini kami tahu semuanya itu Engkau kerjakan untuk kebaikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan ini hidup kami persembahkan kepadamu. Haleluya. Amin.